Ya, pemirsa, hujan deras beserta es melanda kawasan Sidoarjo, Kota Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan jalur protokol ditutup. Hujan deras disertai angin kencang Senin sore melanda kawasan tengah kota Sidoarjo. Tidak hanya guyuran hujan deras dan angin, hujan es batu juga mewarnai cuaca ekstrim yang mendadak terjadi di kawasan Sidoarjo kota. Dampaknya aliran listrik padam, sementara sejumlah pohon yang ada di tepi jalan tumbang. Akibat pohon tumbang, kemacetan panjang terjadi di kawasan protokol Sidoarjo. Sejumlah jalan ditutup dan kendaraan dihentikan karena proses evakuasi pohon tumbang. Ini adalah imbas pohon tumbang. Jadi tepatnya di depan Delta Surya, Kabupaten Delta Surya Sidoarjo, ada 4 pohon tumbang yang mengarah ke badan jalan. Sementara kami berkoordinasi dengan instansi terkait, pihak BPBD, kemudian DLHK sudah terjun ke lapangan langsung dan berikut dipimpin Bapak Kasat Lantas kami. Akibat cuaca ekstrim dan hujan es, banyak masyarakat mengeluh rumahnya mengalami kerusakan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat meluapnya Sungai Pemali merendam ruas Jalan Brebes Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga memilih bertahan di rumah masing-masing menunggu bantuan datang. Banjir merendam ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Brebes dan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas mogok. Akibat bencana ini, Satlantas Polres Brebes menutup sementara ruas jalan tersebut hingga banjir surut karena membahayakan pengguna jalan. Sementara warga korban banjir di sejumlah lokasi memilih bertahan di rumah masing-masing. Mereka menunggu datangnya bantuan makanan. Sementara untuk korban banjir lansia dievakuasi personel TNI Polri ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Brebes telah menyiapkan lokasi pengungsian jika air kembali naik, serta menyiapkan dapur umum di kantor BPBD setempat. Saya memastikan bahwasanya kondisi mengenai jiwa rakyat kami di Brebes ini harus diselamatkan dulu. Kita akan adakan beberapa pengungsian dan memang belum ada warga yang mengungsi, tapi kami janjikan semua. Banjir akibat luapan Sungai Pemali Senin sore mulai bergeser ke wilayah perkotaan di Kecamatan Brebes. Berdasarkan data BPBD setempat, sebanyak 7 kecamatan dilanda banjir, yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom, Larangan, Bantar Kaung, dan Salem. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Belasan orang terjebak saat air sungai meluap di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Evakuasi para korban pun berlangsung dramatis karena sejumlah anak dan perempuan mengalami hipotermia. Beginilah proses evakuasi para korban yang terjebak di pinggir sungai yang tiba-tiba saja meluap di Desa Kunyi, Kecamatan Are Api, Polewali Mandar. Para korban yang berjumlah 12 orang ini terjebak di seberang sungai usai memetik buah di kebun. Proses evakuasi oleh tim SAR gabungan pun berjalan dramatis lantaran arus sungai yang cukup deras. Tim SAR bahkan sempat kewalahan saat hendak menyeberangi sungai menjemput para korban yang terjebak sejak pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Petugas gabungan pun menggunakan sistem draw light di mana perahu karet bermesin diikat menggunakan tali yang dibentangkan agar perahu tidak terseret arus. Sebanyak 30 orang petugas dikerahkan untuk menyelamatkan para korban. Setelah 1 jam berjibaku, satu persatu korban pun berhasil dievakuasi. Karena terjebak selama 4 jam, 2 anak kecil dan sejumlah perempuan mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban 12 orang itu. Dengan teknik pertolongannya kita menggunakan perahu karet dibantu dengan sistem draw light. Para korban yang mengalami hipotermia sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dipulangkan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.
Pemirsa, penjualan beras murah untuk stabilisasi pasokan harga pangan di Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung ricuh. Bahkan sejumlah lansia terjepit hingga pingsan karena kelelahan mengantri. Inilah antrian warga saat berusaha membeli beras murah di halaman kantor Bakorwil Pemprov Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Bojonegoro, Senin siang. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu ini harus rela berdesakan mengantri hingga 3 jam di tengah terik matahari untuk mendapatkan beras murah. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pemkab Bojonegoro melalui program Gerakan Pangan Murah. Namun jumlah pembeli di luar dugaan hingga membludak. Bahkan sejumlah lansia sempat pingsan karena kelelahan. Nyiksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya nggak kayak gini mas, saya dari jam 7 mas ini nggak dapat apa-apa. Adalah kegiatan kita dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kegiatan ini sudah 2 kali ini dilaksanakan, rencana 15 kali ya. Oh ya wes, ya wes. Membludaknya warga ini di luar perkiraan karena sebelumnya program serupa yang digelar di Kecamatan Purwosari tidak sampai ricuh. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Harga beras melambung tinggi, bantuan pemerintah dinanti. Di sejumlah daerah Jawa Barat, pemirsa, ratusan warga rela antri demi mendapat bantuan beras murah dari pemerintah. Ratusan warga mengantre sejak pagi di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat demi mendapatkan beras bantuan. Satu kepala keluarga mendapatkan jatah beras bulog seberat 10 kg. Warga antusias karena harga beras saat ini kian tinggi. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ratusan warga berdatangan ke kantor Kecamatan Bekasi Timur demi mendapatkan beras bantuan pemerintah dalam operasi Pasar Murah. Sebanyak 10 ton beras dijual dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg. Adapun syarat mendapatkan beras bantuan ini adalah dengan menunjukkan KTP. Pembagian beras pun berjalan tertib dan lancar meski ramai warga. Disampaikan warga masyarakat itu bisa membeli dengan hadir datang, dan tapi di sini kita lakukan tadi dengan bantuan tim dari kecamatan. Kita melihat bahwa keberadaan itu kita utamakan adalah kecamatan, masyarakat dari Kecamatan Bekasi Timur. Karena apa? Karena di 12 kecamatan juga akan kita lakukan bersama. Ini kita mulai dari 26 Februari ini nanti sampai dengan 2 Maret, kemudian dilanjutkan dengan 18 Maret sampai dengan tanggal nanti dilanjut terakhir di tanggal 23 Maret. Selain beras, operasi pasar ini juga menjual sembako lainnya dengan harga murah seperti minyak goreng, gula pasir, dan telur. Tim Liputan iNews melaporkan.